Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Lalu kemudian komen, dan jangan di skip video ini atau jangan dilewati video ini. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan memberikan tema khotbah saya atau renungan saya adalah di balik kegelapan ada terang yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa ketika seseorang berjalan di jalan yang gelap, maka orang tersebut mengharapkan agar di jalan tersebut ada benda penerang, ya, entah itu lampu ataupun suatu objek yang menerangi dia. Tidak ada orang yang ketika sedang berjalan di jalan yang gelap lalu kemudian mengharapkan kegelapan lagi. Ya tentu ini tidak terjadi kepada orang-orang yang percaya atau orang-orang yang sedang membawa sesuatu, sedang membawa barang, lalu kemudian dia uh, sedang berjalan kegelapan dan mengharapkan kegelapan. Tidak mungkin demikian. Nah, maka dari itu, mari kita lihat firman Tuhan dan temukan di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 12. Kitab Matius pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan yang kita baca, dari firman Tuhan yang kita baca, ini dapat kita lihat dan pelajari tentang terang. Di situ disebut telah terbit terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga kenapa saya berikan tema di balik kegelapan ada terang yang besar? Karena terang itu sudah datang. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa di balik kegelapan ada terang yang besar. Alasan pertama, bahwa karena kegelapan tidak dapat menguasai terang. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir bahwa ketika mereka sedang ada dalam kegelapan, maka mereka sudah kehilangan pengharapan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tentu ada jalan keluar. Kenapa? Karena kegelapan tidak dapat menguasai terang. Mari kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Di sini firman Tuhan katakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Bayangkan saja ketika terang itu bercahaya dalam kegelapan, apa yang terjadi? Maka akan menjadi terang semuanya. Lalu kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, di sini secara spontan, ya, firman Tuhan ingin mengajar kita. Secara langsung firman Tuhan mengajar kita agar supaya kita harus, ya, tetap berada dalam terang itu. Nah, siapakah terang yang dimaksud oleh Yohanes? Ya, siapakah terang yang dimaksud oleh penulis di sini? Yaitu Kristus. Nah, Kristus atau Mesias adalah terang yang sudah datang, yang dimana kegelapan tidak dapat menguasai terang. Artinya kita sekalipun punya masalah, persoalan dalam kehidupan kita yang mungkin saja bertahun-tahun tidak dapat terselesaikan, percayalah bahwa di balik kegelapan ada terang yang besar yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara di mana berada. Nah, alasan yang kedua, mengapa di balik kegelapan ada terang yang besar? Karena terang Tuhan pernah dijanjikan Bapa. Nah, karena terang itu pernah dijanjikan Bapa. Mari kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 1.
Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, karena terang adalah ya dijanjikan oleh Bapa. Terang Tuhan itu atau terang yang ada dalam kehidupan kita itu dijanjikan Bapa. Karena demikian yang ditulis oleh Yakobus. Yakobus memandang bahwa setiap pemberian yang baik ya dan setiap anugerah yang sempurna yang kita terima, yang kita dapatkan, datangnya dari atas. Ya, dari atas diturunkan dari Bapa. Ya, dari atas itu memang kita alami dan kita rasakan. Dan Bapa dari segala terang. Nah, kalau sudah berbicara tentang segala terang, berarti all things itu adalah terang. Dan semuanya terang dari Tuhan. Padanya tidak ada perubahan. Dan tidak ada perubahan pada Bapa. Sehingga apa? Sehingga Tuhan dapat menjanjikan, dapat memberikan ya, terang itu kepada kita. Ya, mengapa demikian? Ya, karena di balik kegelapan ada terang yang besar. Yang terang yang dimaksudkan adalah Bapa. Yang sebenarnya sudah ada yang kemudian dijanjikan oleh Bapa untuk manusia. Kadangkala kita berjalan dalam kegelapan. Bertahun-tahun kita berjalan dalam kegelapan, masa depan suram, nggak ada jalan keluar, kita sulit menemukan jalan keluar. Kenapa hidup saya seperti ini terus? Kenapa saya sulit melangkah? Bahkan kenapa mentok-mentoknya saya seperti ini? Nggak akan mungkin saya dapat jalan keluar. Kenapa kebiasaan saya, habit saya seperti ini? Saya nggak pernah dapat terang. Kenapa hidup saya selalu susah? Kenapa hidup saya selalu punya masalah dan lain sebagainya? Padahal terang Tuhan pernah dijanjikan Bapa untuk Bapak Ibu Saudara, untuk orang-orang ya yang dipilih Tuhan, orang-orang dari turunan Yakub, lalu kemudian kepada kita semua. Itu alasan kedua. Ya, alasan ketiga, mengapa di balik kegelapan ada terang yang besar? Karena terang adalah Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu perlu kita sadari, ada orang yang nggak sadar bahwa terang itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Mari kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 12. Kita berusaha mencari terang dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha mencari terang dengan langkah-langkah yang... Nah, Bapak Ibu Saudara perlu dipahami begini, bahwa orang-orang Israel, mereka tuh beberapa kali mencari terang, beberapa kali ingin mencari perkenanan Tuhan, beberapa kali dengan jalan dan dengan kekuatan mereka, ya, dengan ekspektasi mereka ingin menemukan terang itu, menemukan jalan itu, tapi agak sulit. Nah, kita perlu pahami bahwa terang itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kita perlu ingat bahwa ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, maka di malam hari mereka itu ya diterangi oleh tiang api. Nah, tiang api ini membawa mereka yang diistilahkan atau disebut sebagai teokrasi, ya, pimpinan Tuhan bagi mereka, di mana ada tiang api di sana yang menuntun mereka dalam kegelapan. Kalau kita tahu bersama, jangankan di padang gurun atau jangankan di mana ya, di kebun saja atau di hutan, kalau nggak ada terang atau mungkin di malam hari tidak ada bulan sebagai benda penerang ya, maka ataupun gelap gulita seperti itu, maka kita tidak akan dapat menemukan jalan yang benar. Bahkan kita akan tersesat. Nah, tetapi justru karena ada terang, ya, terangnya Tuhan, atau di malam hari diterangi dengan ya dengan kekuatan, dengan kuasa Tuhan ya, di mana Tuhan memberikan mereka benda penerang atau mungkin menuntun mereka dalam terang, atau be light ya gitu, ada terang, ada cahaya, maka mereka dalam tuntunan Tuhan ya, karena terang adalah Tuhan sendiri. Tiang api itu sedang menuntun bangsa Israel ya. Di siang hari mereka dituntun oleh tiang awan ya. Nah, seperti itu sehingga mereka dipelihara oleh Tuhan, menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes pasal 12. Kitab Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-34. Yohanes pasal 12 ayat 34, firman Tuhan katakan,
Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini juga ayat selanjutnya berkata begini, "Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Nah, Bapak Ibu Saudara, karena terang adalah Tuhan sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dari penjelasan dari firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa terang yang dimiliki oleh Yesus itu kekal, eternal, selama-lamanya. Ya, dia dapat menuntun orang percaya dalam kebenaran. Nah, kadangkala kita tuh nggak mau dituntun, sama seperti yang diucapkan oleh Yesus. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, artinya dia ingin berbicara bahwa eh, masa hidupnya di dunia ini hanya sementara, karena memang dia akan menebus dosa dengan jalan dia mati, lalu kemudian dia memberikan kehidupan yang kekal. Dan sementara dia ada bersama-sama ya dengan murid-murid Yesus ini, mereka harus perlu menyadari bahwa Yesus adalah terang. Yang perlu mereka lakukan adalah mereka harus bersyukur dengan terang yang ada selama Yesus bersama dengan mereka, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Nah, Yesus ingatkan kepada murid-muridnya agar supaya kegelapan itu tidak dapat menguasai mereka. Nah, dalam hidup ini kadangkala kita itu dikuasai oleh kegelapan yang kita tidak sadari. Ya, kegelapan apa? Kegelapan masa depan, kegelapan berkat, berkat kita tertutup. Kegelapan apa? Kegelapan apa dan lain sebagainya. Pokoknya kegelapan yang berkaitan dengan potensi kita, kegelapan yang berkaitan dengan talenta kita. Kita punya talenta, tapi tidak teraplikasikan, tidak menerangi semua orang. Nah, itu berjalan tentang kegelapan. Tapi ketika berjalan terang, semua yang ada pada kita, itu dapat mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada, ya, maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Dia akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.